Halo sobat-sobatku semuanya, kembali lagi bersama Mas H153. Kali ini kita akan membahas tentang jejak bangunan sejarah di Jawa Tengah ya. Nah, saat ini saya ada di kota Semarang, salah satu kota metropolitan ya, ibu kota Jawa Tengah. Di tengah-tengah bangunan yang menjulang tinggi ini dan padatnya kota Semarang yang menjadi kota metropolitan yang modern, ada suatu bangunan yang unik ya, yaitu bangunan sejarah peninggalan kolonial ya. Dan di sini juga termasuk berada di pusat kotanya ya, yang uniknya ini namun tetap dipertahankan di tengah menjulangnya perkembangan kota Semarang ya sebagai ibu kota Jawa Tengah. Nah, ini dia bangunan bersejarah yang unik itu, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bangunan kolonial peninggalan Belanda ya, dan masih dipertahankan sampai saat ini di tengah-tengah perkembangan pesat kota Semarang ya. Nah, di tengah kota itu ada parkiran yang luas sehingga akses untuk ke Lawang Sewu sangat mudah ya. Dan konon katanya bangunan ini adalah bangunan yang akan dijadikan hotel nantinya ya, sebagai tujuan wisata internasional tentunya. Tidak jauh dari kota Semarang, kita menuju ke Masjid Agung Demak ya guys. Salah satu peninggalan sejarah yang sangat terkenal ya. Masjid Agung Demak adalah peninggalan dari beberapa wali songo yang terkenal itu, dan ini adalah salah satu simbol dari kerajaan Demak ya. Karena disinilah wali songo berkumpul untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa Tengah ya. Dan disinilah para wali songo juga memberikan dakwah dan perkumpulan yang selaras dengan sabda raja ya. Selain bangunannya yang kokoh, di sini ada juga menara Masjid Agung Demak ya, yang juga masih berdiri tegak karena sudah direkonstruksi ya supaya tetap kokoh. Nah, di dalam Masjid Agung Demak sendiri ada makam Raden Patah ya guys ya, alias raja pertama pendiri kerajaan Demak. Nah, di sini juga banyak orang untuk berdoa ataupun ziarah ya, sebagai tujuan wisata ziarah. Nah, kita menuju ke Museum Masjid Demak ya. Di sini ada simbol kerajaan Majapahit yang dinamakan Surya Majapahit ya. Dan di sini juga ada beberapa relief-relief material ya, seperti batu bata pada zaman pertamanya itu ya, yang sudah ada sejak abad 15 nih guys. Ada juga silsilah wali songo supaya tahu dari generasi ke generasi ya, turun temurun. Di sini sudah ada juga lengkap market ya, market alias bangunan contoh untuk Masjid Agung Demaknya ini ya, marketnya ini ya. Ini sudah ada lengkap detailnya. Berikut juga bupati-bupati pertama di Demak ya, alias adipati yang sudah memimpin dari masa ke masa. Nah, ini yang juga yang sangat unik guys, ada pintu bledek ciptaan Ki Ageng Selo ya. Pintu bledek ini dipercaya adalah simbol ketika masjid ini didirikan. Nah, ini melalui pintu inilah ketika itu terjadi hujan petir ya guys ya. Nah, melalui pintu ini dipercaya dapat menangkal segala bencana dan petir yang ada ya, sehingga pembangunan tetap dapat dilakukan dengan tepat dan cepat ya, sesuai jadwalnya. Simbolnya disimbolkan dengan pintu petir yang ada naganya ini guys, seolah-olah ditangkap naganya ada di petir dan disegel di pintu ini ya. Pintu bledek atau lawang bledek ini guys adalah bangunan yang masih asli ya, yang disimpan di museum ini, karena contoh dari bangunan pintu bledek ini yang tidak asli dipasang di Masjid Demak supaya tidak rusak ya aslinya ya, makanya disimpan di museum ini. Dan ini masih tetap
terlihat utuh, walaupun beberapa bagian di atasnya mulai kelihatan rapuh ya, karena sudah berusia ratusan tahun guys, dan sudah ada sejak abad 15 ini. Sambil berkeliling di Museum Masjid Agung Demak ini guys, saya berasa seperti kembali ke zaman abad 15 ya, membayangkan bagaimana Masjid Agung Demak dan Kerajaan Demak pada waktu itu. Karena bangunan-bangunan di sini peninggalannya seperti kita kembali ke zaman itu guys. Dan kita berasa di zaman dimana nilai leluhur dari para leluhur kita ini terasa sekali ya. Nah, ini adalah salah satu peninggalannya yang masih utuh ya guys ya, yang disimpan di museum ini. Banyak macam ya, dari gamelan, bukan gamelan tuh, apa itu, kentongan ya, atau buat penumbuk, buat membuat masak, bumbu-bumbu masak gitu ya, ataupun beduk, dan ada juga ini semacam apa ini, kendi ya, untuk menampung air. Ada juga tulisan kuno dari kitab suci Al-Quran ya guys ya, yang ditulis tangan. Dan ada juga kayu tiang tatal ini ya, yang dibuat oleh Sunan Kalijogo ini. Banyak sekali peninggalan beberapa wali di sini guys, yang masih disimpan dengan baik di Museum Masjid Agung Demak ya. Nah, ini adalah salah satu peninggalannya, yaitu kap lampu peninggalan Pakubuwono pertama ya, pada tahun 1710 ya. Dipercaya lampu-lampu ini pada zaman itu sangat modern nih guys, terangnya ya. Bisa kalian bayangkan ya. Nah, ini adalah penampakan Masjid Agung Demak di sisi luar ya, alias di alun-alun kota Demak ya, yang masih berdiri kokoh. Jika kalian ingat di buku-buku pelajaran zaman sekolah pasti ada ya. Hehe. Selanjutnya kita menuju ke Menara Kudus ya guys ya. Salah satu juga peninggalan Wali Songo juga ini ya, dari Sunan Kudus yang ada di kota Kudus guys. Yang uniknya Menara Kudus ini adalah bangunan yang menganut etnik seperti etnik Hindu ya guys ya. Nah, dipercaya Sunan Kudus sendiri sangat menghormati adat-adat leluhur Hindu, sehingga ketika beliau menyebarkan agama Islam, dia tetap membawa nilai-nilai luhur kepercayaan Hindu ya. Perpaduan antara Islam dan Hindu terasa sekali di Menara Kudus ini ya guys ya. Karena Menara Kudus ini sekilas seperti kita berada di Bali ya, padahal ini adalah sebuah kompleks masjid dan Menara Kudus ya. Dan di belakang komplek ini nantinya ada komplek makam petilasan para Sunan Kudus ya dan pengikutnya. Dan di sini saya masih terasa betah di depan gapura Menara Kudusnya, karena memang sudah tertata rapi guys, dan ada semacam kayak rumput yang sudah dibersihkan dan ditata ya, sehingga betah sekali kita, sepintas seperti pura ya, padahal ini adalah sebuah masjid loh guys, jadi jangan keliru ya. Hehe. Nah, di atas Menara Kudus sendiri sebenarnya berfungsi sebagai penanda untuk ibadah sholat 5 waktu ya guys ya. Jadi di atas menara itu untuk jam-jam waktu ajannya ya. Nah, di depan tamannya ini yang makin betah ini guys, cocok sekali buat kalian yang suka berfoto-foto di sini ya, karena memang backgroundnya sangat bagus. Di samping itu juga di sini ada jam yang masih selalu berjalan ya, sebagai penanda ibadah sholat 5 waktu tadi ya. Nah, tak jarang juga di sini banyak kameramen atau fotografer yang menawarkan foto-foto di sini ya, sebagai kenang-kenangan, sebagai memori momen kalian sudah pernah berkunjung di sini ya.
Tak jarang juga banyak yang meluangkan waktu pengunjung untuk ibadah sholat di sini ya, sekaligus mampir, sekaligus berwisata di sini ya. Dan nilai-nilai spiritual leluhur antara Hindu dan Islam memang tidak kekang oleh waktu ya. Nah, di sekitar komplek Menara Kudus guys, ada aneka jajanan dan oleh-oleh ya, terutama khas Menara Kudus ini, ataupun kalian bisa membeli kayak cenderamata di sini juga ya, lengkap lah ya. Dan untuk harganya pun juga terjangkau, banyak sekali aneka kuliner tradisional khas Kudus di sini ya, dan oleh-oleh untuk dibagikan ke keluarga ya. Nah, ini adalah view dari depan Menara Kudus dan Masjid Menara Kudusnya ya, yang sangat apik sekali guys. Nah, jadi memang tempat ini punya nilai tersendiri ya. Nah, ini adalah gerbang depan jalan menuju ke Menara Kudus tadi ya, tepatnya di jalan rayanya guys. Nah, memang sekilas seperti kayak di Bali ya, padahal ini di Kudus guys. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke kompleks makam Sunan Kudus dan para pengikutnya ya guys ya, di belakang Menara Kudus, tepatnya di sampingnya ya, samping masjid belakang ini ya. Dan memang kompleknya sudah tertata rapi guys untuk tujuan wisata, sehingga tempat ini juga bukan lagi orang tidak tahu ya, tapi sudah populer sekali. Nah, ini adalah di dalam kompleks makam Sunan Kudus ya. Banyak di sini pengunjung yang ziarah ataupun berdoa, melantunkan doa-doanya, sekaligus berikhtiar ya di sini supaya ke depan lebih baik lagi dalam menjalankan seluruh nilai-nilai kehidupan. Nah, ini adalah beberapa makam para pengikut leluhur dari Sunan Kudus ya. Nah, Sunan Kudus sendiri adalah salah satu panglima di zaman kerajaan Demak ya, yang memiliki keberanian dan sekaligus punya nilai spiritual budaya yang tinggi ya. Terbukti di kompleks sekitarnya sini tetap nilai-nilai seperti yang tadi saya jelaskan, nilai-nilai leluhur Hindu dan Islam. Perpaduan ini sangat kental sekali guys. Dan di sini juga banyak para leluhur-leluhur yang mungkin dari pengikut Sunan Kudus dan kerajaan Demak yang dimakamkan di sini ya. Dan banyak juga para peziarah yang berdatangan tidak hanya dari Jawa Tengah ya guys ya, tapi tentunya dari berbagai daerah di Indonesia yang mungkin mereka sekaligus berencana untuk ziarah ke petilasan atau napak tilas ziarah Wali Songo ya. Dan ini adalah salah satu komplek pemakaman Masjid Menara Kudus yang memiliki rasa Hindu ya guys, satu-satunya di Indonesia nih yang masih berdiri kokoh, yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, tentunya bersamaan dengan kerajaan Demak ya waktu itu di abad 15 atau abad 16 gitu ya. Dan memang pengelolaan tempat ini sudah sangat bagus, sangat rapi, sehingga layak untuk menjadi tujuan wisata nasional yang sudah berkelas ya guys ya. Dan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk masuk langsung ke atas Menara Kudusnya ya guys ya. Dan ternyata di dalamnya ini tangganya sangat curam sekali, karena selain tinggi dan bentuk tangganya itu langsung lurus, tegak lurus ya guys ya. Jadi memang agak rawan ini. Ini adalah salah satu penampakan Menara Kudus ya. Di dalamnya ini tangga Menara Kudusnya ini, dan harus dijaga benar-benar guys karena sudah berusia ratusan tahun. Tidak boleh sembarangan orang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak atau mengotori tempat ini ya guys ya. Bisa dibayangkan pada zaman dahulu hampir setiap hari azan dikumandangkan di Menara Kudus ini. Bisa dibayangkan gimana naik turunnya guys, yang wow, sangat curam dan sangat tinggi ya.
namun bangunannya masih kokoh sampai sekarang ini. Menara Kudus memang punya kenangan yang tersendiri ya guys ya. Jangan lupa kalian juga kalau berkunjung ke Kudus sempatlah mampir ke Menara Kudus ini ya guys ya. Setelah berkunjung ke bangunan sejarah di beberapa tempat di Jawa Tengah ya guys, kita healing dulu nih, bonus healing, yaitu di Eling Bening Ambarawa ya. Kita menikmati dulu suasana alam pegunungan di Ambarawa ini dengan udara yang sejuk, jauh dari keramaian, dan tentunya menghilangkan penat, stres ya setelah beraktivitas, setelah padat memiliki suatu pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Nah, tempat ini cocok nih buat kalian untuk santai-santai ataupun ingin menjauh dari keramaian kota ya. Di sini cocok sekali dengan suasana hijau, pemandangan alamnya, dan memang kita langsung betah di sini ya guys ya. Eling Bening sendiri juga tidak jauh dari kota Semarang ya guys ya. Letaknya kurang lebih 40 menit dari kota Semarang melalui tol ya. Dan di sini juga aksesnya sangat mudah karena dari kota Semarang jalannya mulus ya. Dan tentunya Eling Bening sudah menjadi tujuan wisata populer ya di Jawa Tengah ini. Karena selain cocok nih buat tempat kalian yang suka berburu foto atau hunting foto, di sini tempat ini juga cocok untuk healing santai. Dan di sini juga menawarkan keanekaragaman view yang sangat luar biasa ya. Dan ada beberapa spot di sini kalian buat santai, buat ngopi, buat atau makan kumpul keluarga, arisan, cocok sekali ya. Karena memang spot-spotnya di sini sangat luas, dan di situ adalah ada perahu naga ya, jadi ikoniknya salah satu di Eling Bening ya. Ada juga di sini tempat untuk berteduh ya. Saya menyarankan sih kesininya bagusan pagi atau sore hari ya guys ya. Karena di siang hari sendiri kadang-kadang cuaca terasa terik dan memang panasnya bisa membuat kulit hitam ya kalau yang tidak biasa kena panas matahari langsung. Nah, itu adalah salah satu perahu naga ikoniknya guys. Banyak juga yang pengunjung berfoto di situ ya setiap berkunjung ke Eling Bening sebagai kenang-kenangan ya. Perahu naga ini memang sudah terlihat cukup ini kokoh ya, dan di belakangnya ini view pemandangan gunung dan pemandangan sawah hijaunya ya guys ya, di atas bukit yang ada di Eling Bening ini ya. Tempat ini cocok juga guys buat gathering atau buat meeting ya, karena Eling Bening ini memang cocok untuk berkumpul rame-rame ya, dan tempatnya juga bisa untuk romantis juga. Jadi kalau kalian sama pasangan kesini juga cocok lah ya. Sambil menikmati dunia itu milik berdua saja ya, itu juga boleh tuh. Nah, ini adalah beberapa spot di Eling Bening ya, termasuk menawarkan oleh-olehnya juga ataupun cindramata yang ada di sini ya. Nah, demikian guys jalan-jalan bareng Mas Saya 153 di beberapa tempat bangunan sejarah di Jawa Tengah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semangat terus guys, salam bahagia selalu.